Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita dengan gugus fungsi yang kedua, yaitu alkanol atau alkohol. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Bisa dibaca. Ya, berikutnya ada gambar. Ini gambar Baiklin, gambar betadin, kemudian ini antiseptik, desinfektan, ya. Kemudian ini alat pencuci di dapur. Pertanyaannya, senyawa apa yang terdapat dalam antiseptik dan desinfektan yang berfungsi membunuh kuman? Ya, mungkin kalian sudah bisa jawab. Ya, ini pembahasannya. Alkanol atau alkohol. Rumus umum CnH2n tambah 2U. Rumus struktur ROH. R-nya ini adalah alkil, kemudian OH ini adalah gugus fungsinya. Tata nama alkohol. 1. Tata nama IUPAC. Caranya yang A. Tentukan rantai C terpanjang. B. Beri nomor. Penomoran dimulai dari ujung yang terdekat dengan OH. C. Beri nama alkil atau cabang dan senyawa alkanol berakhiran ol. Penamaannya nomor alkil, nomor OH, alkanol. Jadi kalau alkana, contohnya metana akan menjadi metanol, etana menjadi etanol, propana menjadi propanol, dan seterusnya. Contohnya CH3OH. Ya, ini belum bisa dikasih nomor karena C-nya cuma 1. Ya, kita beri nama. Untuk CH3 alkana C1 itu disebut metana. Dengan gugus OH namanya menjadi metanol. Nah, berikutnya C-nya ada 2. Untuk alkana C2 adalah etana menjadi etanol. Nah, berikutnya C-nya ada 1, 2, 3. Nah, di sini mulai kita beri nomor. Nomornya dari sebelah kanan, karena OH dekat ke kanan. 1, 2, 3. Jadi namanya adalah OH ada di nomor 1. Maka namanya adalah 1 propanol. Nah, berikutnya yang di bawahnya, ya ini rantai C utamanya. Nomornya bisa dari kiri, dari kanan. Ya, kita buat dari kanan 1, 2, 3. OH-nya ada di nomor 2. Maka namanya menjadi 2 propanol. Ya, berikutnya kita kasih nama ini. Ya, tentukan rantai C utamanya. Tentukan rantai C terpanjang, lurus saja. Kemudian beri nomor. Nomornya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Sudah ada cabangnya, kita beri nama. Ini adalah 2 metil. Sehingga namanya adalah 2 metil OH terikat di C nomor 1. Menjadi 1 butanol. Ya, berikutnya. Seperti tadi, tentukan rantai C utama atau rantai C terpanjangnya. Lurus saja ke sini. Ya, nomornya dari sebelah kiri karena OH dekat ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Beri nama cabangnya 4 metil. Maka namanya menjadi 4 metil. OH terikat di nomor 2 menjadi 2 pentanol. Ya, berikutnya yang kedua, tata nama trivial. Penamaannya alkil alkohol. Ya, kita sebutkan CH3 sebagai alkil. CH3 adalah metil. OH dibaca alkohol menjadi metil alkohol. Kemudian contoh berikutnya
1, 2. C-nya ada 2. Ya, atau C2H5. Disebut apa? Disebut etil. Maka namanya menjadi etil alkohol. Ya, contoh berikutnya. C-nya ada berapa? Ada 3. C-nya ada 3. Disebut propil. Maka namanya adalah propil alkohol. Contoh berikutnya, C-nya ada 1, 2, 3, 4. Ya. Menjadi butil alkohol. Ya, berikutnya 1, 2, 3. Ya, 3 itu C-nya ada 3 adalah propil, OH-nya terletak di tengah. Nah, bentuk seperti ini disebut isopropil. Isopropil alkohol. Jelas ya? Ya, untuk soalnya, tuliskan nama IUPAC dari senyawa berikut. Nah, ini kamu kerjakan sendiri ya. Lanjut berikutnya, keisomeran alkohol. Yang nomor 1, isomer fungsi. Rumus molekul sama tetapi gugus fungsi berbeda. Alkanol atau alkohol berisomer fungsi dengan alkoksialkana atau eter. Ya, rumus molekulnya contohnya C2H6O. Nah, rumus strukturnya bisa dituliskan CH3, CH2OH. Nah, ini dilihat gugus fungsinya adalah OH. Kalau kita hitung, C-nya ada 2, H-nya 6, O-nya 1. Nah, untuk alkohol biasanya bentuk rumus struktur seperti ini dituliskan dengan rumus molekul C2H5OH. Nah, sama aja ya. Jadi C2H5OH dengan C2H6O sama. Karena C-nya 2, H-nya 6, O-nya 1. Berisomer fungsi dengan CH3O, CH3. Ini gugus fungsinya adalah ini, O di tengah. Ini adalah senyawa alkoksialkana atau eter. Kita beri nama untuk alkohol, ini namanya adalah etanol. Ya, untuk alkoksialkana atau eter, namanya adalah metoksimetana. Jadi, etanol berisomer fungsi dengan metoksimetana. Yang kedua, isomer struktur. Rumus molekul sama, tetapi rumus struktur berbeda. Contohnya, ya, yang A, C3H7OH mempunyai 2 isomer. Ya, untuk rumus molekul C3H7OH, ini bisa dituliskan dalam bentuk 2 rumus struktur seperti ini. Ada yang lurus, OH-nya di ujung, dan OH-nya ada di tengah seperti ini. Kita beri nama. Ini namanya apa? Tadi sudah dibahas ya di depan. Namanya adalah 1-propanol. Ini namanya apa? Namanya adalah 2-propanol. Ya, berikutnya yang B. Contohnya, C4H9OH mempunyai 4 isomer. Rumus molekulnya C4H9OH. Rumus strukturnya ya bisa dituliskan dalam bentuk 4 rumus struktur. Kita beri nama. Ini apa namanya? 1, 2, 3, 4. OH ada di nomor 1. Ya, kita tuliskan seperti ini. Ini rantai utamanya. Nomornya 1, 2, 3, 4. Ya, OH ada di nomor 1, namanya adalah 1-butanol. Berikutnya, rumus struktur yang kedua, seperti tadi, ini rantai utamanya. Nomornya dari kiri atau kanan? Dari kiri, ya. 1, 2, 3, 4. Jadi namanya adalah 2-butanol. Berikutnya,
Ya, ini sudah ada cabangnya. Rantai utamanya mana? Ke sini. Nomornya dari kanan. 1, 2, 3. Cabangnya kita beri nama 2-metil. Jadi namanya adalah 2-metil 1-propanol. Ya, berikutnya apa namanya? Ini kamu beri nama sendiri ya. Bisa ya? Kita lanjut berikutnya. Yang ketiga, isomer optik. Rumus molekul sama, letak gugus OH berbeda sehingga memiliki bidang cahaya polarisasi yang berbeda. Terdapat pada alkohol yang mengandung atom C asimetrik atau atom C kiral, yaitu atom C yang mengikat 4 gugus atom yang berbeda. Ya, contohnya di sini untuk rumus molekul C4H9OH. Nah, ini kita tuliskan seperti ini. OH-nya ada di nomor 2. Jadi namanya adalah 2-butanol. Ya, perhatikan. Jadi 2-butanol ini kita uraikan ikatannya seperti ini. Ini CH3, C mengikat 3H, kemudian CH2, C mengikat 2H, kemudian ini CH, CH, OH. Nah, ini jadi untuk atom C yang Ibu tandai seperti ini ya. Kita lihat, ini mengikat 4 gugus yang berbeda. Ya, lebih jelasnya ada di sini. Bentuk ikatan ini bisa lebih disederhanakan menjadi C, sebelah kiri C2H5, sebelah kanan CH3, atas H, bawah OH. Ya, jadi kalau kita hadapkan di depan cermin, strukturnya, ini struktur 3 dimensi. Di tengah ini adalah atom C, ini C. Kemudian C ini mengikat CH3, ini CH3. Jadi ini diputar ke atas CH3. Kemudian OH-nya di sini. Kemudian ini di depan C2H5 dan yang di belakang itu H. Nah, jadi kalau ini adalah cermin, maka bayangan yang keluar adalah apa yang ada di depan cermin. Jadi kalau kita berkaca muka, maka yang keluar adalah muka. Sama dengan ini, ya. Maka nanti bentuknya adalah di sini untuk 2-butanol, ya yang sebelah kiri S2-butanol dan yang sebelah kanan R2-butanol. Nah, ini disebut dengan isomer optik. Ya, berikutnya jenis alkohol. 1. Alkohol primer. Gugus OH terikat pada atom C primer. Apa itu atom C primer? Yaitu atom C yang mengikat satu atom C lain. Ini sudah dipelajari di kelas 11. Ya. Yang kedua, alkohol sekunder. Gugus OH terikat pada atom C sekunder. Apa itu atom C sekunder? Yaitu atom C yang mengikat 2 atom C lain. Yang ketiga, alkohol tersier. Gugus OH terikat pada atom C tersier, yaitu atom C yang mengikat 3 atom C lain. Nah, contohnya kita perhatikan. Ini namanya adalah etanol. Ya, ini gugus OH. Kita perhatikan gugus OH terikat pada C ini yang di tengah. Nih, ya, kita beri kotak. Nah, C yang di tengah ini, ya, ini mengikat 1 C ke kiri. Maka atom C ini adalah atom C primer. Sehingga etanol disebut alkohol primer. Ya. Berikutnya, contoh untuk alkohol sekunder. Ini apa namanya? 2-propanol. Perhatikan gugus OH-nya. Gugus OH terikat pada C ini. Pada C yang kedua. Ya. C ini
mengikat dua atom C, satu ke kiri, satu ke kanan. Maka atom C ini disebut dengan atom C sekunder. Sehingga alkohol 2-propanol disebut dengan alkohol sekunder. Lanjut berikutnya. Contoh alkohol tersier. Kita beri nama. Ini adalah 2-metil 2-propanol. Ya, perhatikan OH terikat pada C yang di tengah ini. Nah, C ini mengikat 3 atom C yang lain. Maka atom C ini disebut atom C tersier. Sehingga 2-metil 2-propanol disebut alkohol tersier. Nah, berikutnya soal, tentukan jenis alkohol berikut. Apakah termasuk alkohol primer, alkohol sekunder, atau alkohol tersier? Nomor 1, 3-pentanol. Kita gambar dulu rumus strukturnya. Ya, untuk 3-pentanol kita buat dulu pentanol. Itu asalnya dari pentana, C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian 3-pentanol artinya OH terikat di nomor 3. Ya, kita beri nomor dulu. 1, 2, 3, 4, 5. OH terikat di nomor 3. Sini. Kemudian dilengkapi H-nya. Ini CH 3, ini CH 2, ini CH, ini CH2, ini CH3. Nah, diperhatikan OH-nya terikat di C ini. C ini mengikat 2 atom C. Satu ke kiri, satu ke kanan. Maka C ini disebut dengan atom C sekunder. Sekunder. Ya. Maka 3-pentanol disebut dengan alkohol sekunder. Alkohol sekunder. Jelas ya? Untuk nomor 2, 3, dan 4, kamu kerjakan sendiri. Ya. Kita lanjutkan. Reaksi untuk membedakan jenis alkohol. Nomor 1, tes Lucas. Alkohol primer ditambah HCl, maka reaksinya sangat lambat. Alkohol sekunder ditambah HCl, reaksinya cepat. Alkohol tersier ditambah HCl, reaksinya sangat cepat. Yang kedua, reaksi oksidasi. Alkohol direaksikan dengan oksidator, kalium permanganat, kalium kromat, atau kalium dikromat. A. Alkohol primer dioksidasi akan menghasilkan alkanal atau aldehid. Kemudian dioksidasi lagi menjadi asam alkanoat atau asam karboksilat. Contohnya, ini adalah etanol. Kita oksidasi. Ya, di sini direaksikan dengan KMNO4. Ya, cara reaksinya di sini OH akan lepas. Kemudian satu buah H dari sini, dari H ini lepas satu buah H. Ya, kemudian untuk reaksi oksidasi itu berarti reaksi itu akan menerima oksigen. Jadi ada oksigen yang masuk ke sini. Ke C yang mengikat OH sini. Sehingga hasilnya menjadi CH3 C. Nah, di sini H-nya sudah lepas satu, sehingga tinggal satu H-nya. Begini. Nah, O yang masuk akan berikatan dengan C. Untuk O itu punya 2 ikatan seperti ini. Ya. Dan diingat kalau C punya 4 ikatan. O punya 2 ikatan. Kiri, kanan. Ya. Nah, kalau menghadap ke satu atom, atau terikat ke satu atom, maka ikatannya menjadi ikatan rangkap 2 seperti ini. Ya.
Jadi O terikat ke atom C. Maka O ikatannya menjadi rangkap 2. Nah ini ya. Kemudian ditambah OH dan H yang lepas itu akan membentuk H2O. Nah, berikutnya oksidasi berlanjut. Ya, reaksi ini mengalami oksidasi lagi sehingga ada O yang masuk. Ya, kita tuliskan di sini tetap direaksikan dengan KMNO4. Tetap ada oksigen yang masuk ke sini, ke C, ya. Maka menjadi CH3, kemudian C mengikat O di atas, kemudian O yang masuk itu terikat di C di sini, ya, mengikat C dan mengikat H, ya. Jadi hasilnya adalah alkanal atau aldehid yang dihasilkan namanya adalah etanal. Kemudian untuk asam alkanoat atau asam karboksilat yang dihasilkan ini namanya adalah asam etanoat. Ya, berikutnya yang B, alkohol sekunder. Alkohol sekunder kita oksidasi menjadi alkanon atau keton. Contohnya 2-propanol direaksikan dengan kalium kromat. Ya, jadi mekanisme reaksinya ini OH-nya lepas, kemudian satu buah H lepas. Nah, berikutnya ada oksigen yang masuk ke sini. Sehingga hasilnya menjadi CH3, kemudian C, tadi H-nya sudah lepas, OH-nya sudah lepas, C ini mengikat O. Nah, begini. Kemudian yang sebelah kanan, ini ada CH3. OH dan H yang lepas, itu akan membentuk H2O. Nah, ini adalah senyawa alkanon atau keton. Namanya adalah propanon. Berikutnya C, alkohol tersier. Nah, ini tidak bisa dioksidasi. Jadi kalau direaksikan dengan oksidator ini, contohnya kalium permanganat, maka tidak akan ada hasilnya. Tidak bisa dioksidasi. Jelas? Lanjut, reaksi identifikasi alkohol, yaitu untuk membedakan alkohol dengan eter. Jadi alkohol dan eter itu mirip ya, wujudnya jernih, berwujud cair, jernih, kemudian juga berbau yang menyengat. Nah, bagaimana cara membedakannya? Membedakannya dengan mereaksikan alkohol atau eter dengan logam natrium dan mereaksikannya dengan fosfor pentaklorida. Ya. Nah, kita bahas yang nomor 1, reaksi dengan logam natrium. Alkohol dapat bereaksi dengan natrium, eter tidak bereaksi dengan natrium. Nah, ini contohnya, etanol, kita reaksikan dengan Na, ya, maka di sini H ini akan lepas, kemudian Na ini akan masuk terikat ke O di sini. Sehingga hasilnya menjadi C2H5O Na. Kemudian H yang lepas itu akan membentuk H2. Ini apa namanya? Ini namanya adalah natrium etoksida. Ya, yang kedua, reaksi dengan fosfor pentaklorida. Alkohol bereaksi dengan PCl5 itu menghasilkan HCl. Eter bereaksi dengan PCl5 tidak menghasilkan HCl. Contohnya, etanol kita reaksikan dengan PCl5. Maka nanti akan menghasilkan, ya, jadi nanti ini lepasnya satu-satu, O-nya lepas, H-nya lepas, terpisah, kemudian satu buah Cl masuk ke sini. Ya, sehingga menjadi C2H5Cl
Ini namanya adalah kloroetana plus POCl3. Namanya adalah fosfor oksitriklorida. Dan HCl, asam klorida. Berikutnya sifat-sifat alkohol. 1. Sifat fisika. Titik didih alkohol lebih tinggi daripada alkana, karena alkohol mempunyai ikatan hidrogen. Berikutnya, metanol, etanol, propanol mudah larut dalam air. Jadi dari C1 sampai C3 itu mudah larut dalam air. Butanol dan seterusnya sukar larut dalam air. Yang kedua, sifat kimia. A. Reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi itu adalah reaksi alkohol dengan asam karboksilat menghasilkan ester ditambah H2O. Jadi ini rumusannya. Alkohol tambah asam karboksilat menghasilkan ester tambah H2O. Contohnya C2H5OH, namanya etanol, direaksikan dengan CH3COOH. Namanya adalah asam etanoat. Ya, di sini untuk etanol OH-nya akan lepas. OH-nya lepas dan asam etanoat, kalau asam itu ada H-nya, ya. Jadi di sini H-nya lepas. Sehingga nanti CH3COO akan bergabung dengan C2H5. CH3COO bergabung dengan C2H5. OH dan H yang lepas itu akan membentuk H2O. Ya. Nama senyawa yang dihasilkan adalah ester. Nah, esternya apa? Ini namanya adalah etil etanoat. Berikutnya, B. Reaksi alkohol dengan H2SO4 pekat. Pada suhu 130 derajat Celcius akan menghasilkan eter, pada suhu 180 derajat Celcius menghasilkan alkena. Contohnya, etanol direaksikan dengan H2SO4 pekat pada suhu 130 derajat Celcius. Nah, ini digambarkan 2 molekul etanol. Ya, kita tuliskan. Ini H-nya lepas. Kemudian ini OH-nya lepas. Ya, sehingga ini akan bergabung. Yang sebelah kiri bergabung dengan yang kanan menjadi CH3. Kemudian CH2O. Nyambung dengan yang ini. CH2. CH3. Ya, untuk H dan OH yang lepas itu akan membentuk H2O. Nama senyawa yang terbentuk ini adalah etoksi etana. Nah, berikutnya etanol kita reaksikan dengan H2SO4 pekat pada suhu 180 derajat Celcius. Jadi beda suhunya. Nah, di sini OH-nya akan lepas. OH-nya lepas, kemudian H. Dari C yang kedua, ini C yang ke-1, 2. H dari C yang kedua akan lepas. Maka menjadi CH3, sudah lepas H-nya 1, menjadi CH2. Kemudian ini yang sebelah kanan CH2. Ikatannya menjadi ikatan rangkap 2. Ditambah OH dan H yang lepas membentuk H2O. Ya, ini namanya adalah etena. Berikutnya, kegunaan alkohol dalam kehidupan sehari-hari. 1. Metanol. Pembuatannya CO2 tambah H2O menghasilkan metanol. Kegunaannya sebagai pelarut, sebagai bahan pembuat ester plastik. Yang kedua, etanol. Pembuatannya, cara yang paling sederhana untuk menghasilkan etanol itu adalah cara fermentasi.
Dan itu mungkin sudah pernah kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari dalam pembuatan tape. Jadi ini amilum. Ya, dalam fermentasi amilum itu dirubah menjadi glukosa, kemudian nanti akan berubah menjadi alkohol. Nah, alkoholnya apa? Alkoholnya adalah etanol. Ya. Jadi ini C2H5OH adalah etanol. Untuk nama sehari-hari, kalau kita sebut alkohol, ya misalkan antiseptik atau desinfektan itu mengandung alkohol 70%, nah itu sebenarnya adalah etanol. Etanol ini, ya. Atau pembuatan tape menghasilkan alkohol. Nah, alkoholnya itu adalah etanol. Ya. Berikutnya yang ketiga. Ya, kegunaannya sebagai pelarut, sebagai bahan antiseptik dan desinfektan. Yang ketiga, spiritus, campuran dari metanol, etanol, benzina, dan piridin. Digunakan sebagai bahan bakar. Yang keempat, alkohol, itu campuran etanol dan gasolin atau bensin. Digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Ya, ini ada sedikit tambahan. Ada yang disebut dengan polialkohol. Poli itu artinya banyak. Ya, jadi polialkohol adalah alkohol yang mempunyai gugus OH lebih dari 1. Kalau yang sebelumnya kita pelajari itu kan OH-nya hanya 1. Nah, yang ini lebih dari 1. Contohnya nomor 1, glikol atau etilen glikol atau 1,2-etanadiol. Jadi 1,2-etanadiol ini adalah nama IUPAC. Kemudian glikol atau etilen glikol ini adalah nama trivial. Ya, jadi kalau kita lihat strukturnya ini C-nya ada 2, etana, kemudian OH-nya ada 2. Jadi di nomor 1 dan 2, 1,2-etanadiol. Kegunaannya sebagai pelarut, sebagai cairan anti beku dalam radiator mobil, sebagai bahan baku industri serat sintetis, sebagai zat aditif untuk mencegah jamur. Yang kedua, gliserol atau gliserin atau 1,2,3-propanatriol. Ini adalah nama IUPAC. Kemudian gliserol atau gliseril ini adalah nama trivial. Rumus strukturnya ini 1, 2, 3, OH-nya ada 3 ya. Jadi 1, 2, 3 itu propana. OH-nya terikat di nomor 1, 2, 3, jadi propanatriol. Ya. Kegunaannya sebagai pelarut pada obat-obatan, sebagai pelembab pada kosmetik atau hand body, ya, atau mungkin pada bedak, ya, bisa dibaca komposisinya kalau kamu beli kosmetik. Nah, kemudian sebagai bahan pembuat nitrogliserin atau bahan peledak. Ya, Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu tutup.